Selamat pagi untuk kita semua dan keluarga-keluarga yang berbahagia dimanapun kita berada. Selamat tahun baru dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini tanggal 13 Januari 2021. Sebagai bahan renungan kita, marilah kita mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitahukan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga-keluarga yang berbahagia. Bagi orang beriman, doa sarana untuk membangun serta memperkuat relasi dengan Allah. Doa menjadi sumber kekuatan dalam perjalanan kehidupan. Hasil dari doa dinyatakan lewat sikap dan perbuatan. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus mengungkapkan, doa merupakan karya dari hati, bukan ungkapan bibir saja. Karena Tuhan tidak memandang kata-kata, tetapi hati seorang yang sedang berdoa. Berdoa bukan sekedar berkata-kata, tetapi mampu menghidupinya. Allah memberikan dan manusia berusaha mendapatkannya. Mengerjakan apa yang didoakan dan mendoakan apa yang dikerjakan. Lewat doa kita memperoleh kekuatan. Artinya kita tidak hanya berdoa saja, tetapi menerapkannya dalam tugas yang dipercayakan oleh Tuhan. Keluarga-keluarga yang berbahagia. Berdoa dan bekerja merupakan dua hal yang sangat berhubungan. Jika kita berdoa, kita akan dimampukan untuk bekerja. Pada akhirnya, kita akan menemukan, kita akan diberikan, dan kita akan dibukakan pintu keselamatan. Berdoa dan bekerja akan lebih bermakna jika kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti melakukan apa yang wajib dilakukan, baik bagi diri kita ataupun bagi orang lain. Kebenaran hidup itulah yang menjadi kesaksian kita bagi orang lain. Hidup sebagai orang benar berarti bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan, serta menghayatinya di dalam doa. Berdoa dan bekerja perlu ada keseimbangan supaya tugas yang kita kerjakan terarah pada kehendak Allah. Bisakah kita mengendarai sepeda atau sepeda motor sebelum melatih keseimbangan? Bisa dijamin kita akan terjatuh karena belum mampu
bagaimana menjaga keseimbangan tubuh. Keluarga-keluarga yang berbahagia, betapa pentingnya menjaga keseimbangan dalam kehidupan ini. Menjaga keseimbangan, mengkonsumsi makanan sehat, berolahraga dengan baik supaya tubuh tetap sehat. Menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran supaya keuangan keluarga bisa berjalan dengan baik. Dalam tingkat yang lebih besar, sebuah keseimbangan dalam banyak hal sangat menentukan keberhasilan seseorang dalam hidupnya, termasuk keseimbangan antara doa dan kerja. Ada banyak pengikut Kristus yang menerjemahkan berkat-berkat yang turun dari Tuhan itu secara sepihak. Mereka kerap mengharapkan berkat turun dicurahkan dari langit lewat serangkaian mujizat spektakuler setiap saat, dan tidak melakukan apapun untuk mendapatkan berkat itu selain berdoa siang dan malam. Atau sebaliknya, hanya bekerja terus dari pagi sampai larut malam tanpa memperhatikan kehidupan rohani. Itu tentu tidak baik. Hanya fokus dalam bekerja atau meniti karir tanpa menjaga sisi rohani akan mengarahkan orang ke dalam keangkuhan, kesombongan, cinta harta, popularitas, dan berbagai hal buruk lainnya. Keseimbangan antara doa dan kerja jelas merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam keluarga-keluarga Kristiani. Jangan hanya sibuk mencari harta duniawi, tetapi ada baiknya keluarga Kristiani sibuk juga mencari harta surgawi supaya terjamin kebutuhan duniawi dan kebutuhan surgawi. Keseimbangan doa dan kerja dapat mengusir setan dari tengah-tengah keluarga. Keluarga-keluarga yang berbahagia, Tuhan memang bisa menurunkan berkat-Nya dalam keadaan apapun, seperti yang pernah dikatakan Yesus, dan apa saja yang kamu minta dan doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kuasa doa bisa sangat luar biasa, tetapi ingat bahwa Tuhan tidak menginginkan anak-anak-Nya menjadi orang-orang yang malas, hanya meminta dan terus meminta tanpa mau melakukan apa-apa. Tuhan sudah berulang kali menyatakan ketidaksukaannya terhadap orang yang malas bekerja. Tuhan sangat tegas berkata dalam perumpamaan tentang talenta yang berbunyi, "Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi." Dan juga teguran dari Paulus menggambarkan hal yang keras juga. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Rajin berdoa memang baik, dan itu sudah menjadi kewajiban kita. Tetapi jangan lupa pula bahwa kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Doa harus disertai dengan perbuatan nyata. Keduanya harus berjalan beriringan bersama-sama. Yesus mengharuskan kita bekerja dan Tuhan memberkati pekerjaan kita. Tetapi bagaimana Tuhan mau memberkati pekerjaan kita jika kita tidak melibatkannya dalam pekerjaan kita? Atau bagaimana Tuhan mau memberkati hidup kita jika kita tidak melibatkannya dalam kehidupan kita? Oleh sebab itu, berdoa dan bekerja, keduanya harus dilakukan secara seimbang, beriringan, dan berkesinambungan. Tekanan bacaan Injil dalam pelayanannya, Yesus mengajar banyak orang, memberitakan Injil, menyembuhkan orang-orang sakit, termasuk ibu mertua Simon Petrus yang menderita sakit demam. Di tengah kesibukan pelayanannya, Yesus tidak asik menikmati pelayanan, melainkan Yesus meninggalkan keasikan pelayanan dan ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana.
Mengapa Yesus harus berdoa? Karena melalui doa, Yesus ingin menyatakan dua hal. Pertama, relasinya dengan Allah sangat intim. Kedua, Yesus menyatakan kebersamaannya dengan Bapa. Kita adalah para pelayan Tuhan, baik sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai pelajar, dan sebagai pelayan yang telah dipercayakan Tuhan dengan berbagai profesi. Hendaklah kita dalam tugas pelayanan kita membumikan semboyang orait labora, bekerja dan berdoa. Karena rahasia kesuksesan pelayanan kita terletak pada kualitas relasi kita dengan Allah. Dalam doa kita bisa berkomunikasi dengan Allah dan kita membangun relasi yang intim dengannya. Dalam bacaan Injil, Yesus memberi teladan bagi kita agar dalam tugas pekerjaan dan pelayanan tetap bersatu dengan Allah, melatih dan mendisiplinkan diri untuk menyeimbangkan doa dan kerja, terbiasa untuk mengkombinasikan doa dan kerja dalam hubungan yang harmonis dengan Allah. Tugas pelayanan kita butuh terus didukung doa agar bisa berhasil dengan maksimal. Di sanalah kita bisa melihat bagaimana luar biasanya hasil yang kita tuai lewat usaha kita yang terus didukung dalam doa. Keluarga adalah gereja kecil. Pelayanan gereja kecil bukanlah proyek sesaat, melainkan proyek seumur hidup. Karena gereja kecil adalah proyek seumur hidup, hendaklah keluarga kita didasarkan pada doa dan kerja, supaya keluarga kita dapat menampakkan kemuliaan Allah. Keluarga yang rajin berdoa dan bekerja akan menunjukkan perilaku keluarga yang memiliki aura kasih dan bersaudara. Sangat disayangkan bila ada keluarga yang rajin berdoa dan bekerja, tetapi menunjukkan perilaku hidup dalam kebencian, sombong, marah, dengki, broken home, menganggap diri paling benar, dan selalu menjadi batu sandungan bagi sesamanya. Semoga keluarga kita mengisi lembaran tahun 2021 ini terus menjaga keseimbangan doa dan kerja secara berkesinambungan. Karena dengan doa yang tekun dan rajin bekerja, kita akan selalu setia dan konsisten dalam tugas dan tanggung jawab kita, baik dalam keluarga maupun di dalam tugas pelayanan kita. Jadilah pengikut Kristus yang tekun berdoa dan rajin bekerja. Semoga